kembali lagi bersama Apa Kata TE. Saya Ismi, Saya Hovifa Sabrina. Nah, kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Nah, ini juga banyak pertanyaan, Bu. Jadi, terapi apa saja sih? Tadi kan sudah dikasih tahu, ternyata di TML itu ada terapi bicara juga, SI juga, tapi dijadikan satu, jadi secara holistik atau menyeluruh, dan juga menjadi suatu terapi yang terpadu. Nah, tetapi boleh nggak sih dijelaskan, emang rinciannya apa aja sih, dan mungkin terapi apa sih yang menjadi keunggulan dari TML? Oke, jadi untuk apa yang diberikan ya di TML gitu. Nah, tadi kan kita udah nyinggung IEP nih untuk kurikulum individu lah, personal anak-anak gitu kan. Mereka punya IEP atau programnya masing-masing nih. Nah, dari program itu kita lihat juga sih sebenarnya dari kondisi anak. Ini kan menyesuaikan ya, beda anak beda IEP dong. Nah, cuman kita memang lebih banyak itu anak-anak yang sudah kita bagi nih untuk aspek-aspeknya. Jadi dalam satu IEP itu sudah ada 4 aspek. Aspek pertama yaitu aspek sensorik dan perilaku. Kemudian yang kedua itu aspek kognitifnya. Nah, ini kan kita bisa masukin akademik gitu. Kemudian ada aspek daily functioningnya untuk life skill, kemandirian. Nah, itu masuknya daily functioning. Kemudian juga ada aspek komunikasi dan juga sosial. Nah, ini kan masuk ya, bisa masuk kalau untuk terapi bicaranya seperti itu. Ini banyak nih, pokoknya terapi-terapi yang ayah bunda tanyakan di TML itu sebenarnya ada, karena autisme ini kan gangguan di sensori motorik, daily functioning, sama sosial komunikasi. Nah, karena berfokus pada permasalahan itu, sehingga kami pun berfokus memperbaiki atau meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan 3 hal itu. Oh iya, jadi banyak juga pertanyaan, bisa nggak sih terapis dari TML diajak ke rumah atau diundang ke rumah? Nggak bisa, guys. Kenapa nih jawabannya nggak bisa? Oke, jadi karena kita memang fokusnya sama anak-anak ASD ya, atau anak autis gitu. Sementara mereka itu harus banget loh untuk diajak keluar dari zona nyaman mereka nih. Karena kan kebanyakan anak autis itu memang sukanya menyendiri, kemudian apalagi kalau di tempat yang baru untuk mereka itu tuh mereka pasti cemas, banyak juga yang rigid kan ya, rigid. Nah, salah satu kuncinya itu kan mereka harus benar-benar diajak keluar nih dari zona nyamannya mereka. Makanya kenapa kalau di tempat kita itu tidak ada terapis yang datang ke rumah, tapi anak yang datang ke tempat kita gitu. Nah, mungkin beberapa menanyakan kenapa rumah terapi gitu, karena memang kita pun tidak hanya untuk mengisi aspek-aspek yang kurang ini tadi ya, tapi kan juga ada daily functioning nih, dimana untuk kemandirian mereka yang tentunya nanti bisa mereka terapkan ketika di rumah. Nah, terus jadi kalau misal terapis datang ke rumah nih, berarti kan anak akan merasa bahwa dia yang lebih dominan di situ. Ini rumah aku, kamu adalah tamu, bahasanya seperti itulah. Jadi untuk otorita kita sebagai terapis itu tuh bisa dibilang kurang ya, atau bahkan bisa jadi itu malah nggak ada sama sekali ketika di rumah. Makanya kenapa kita mau anak ini datang ke tempat kita, supaya kita tuh ada rapor dengan anak dan juga kita bisa membangun otorita kita nih. Jadi karena otorita tuh penting banget nih untuk pembelajaran ya, untuk proses pembelajaran itu penting banget. Kenapa? Jadi kunci di TML itu setiap terapis itu harus punya rapor dan juga otorita kepada setiap anak. Dimana nanti kan anak jadi lebih kooperatif, kemudian mereka juga jadi lebih nyaman untuk interaksi dengan kita, dan setiap proses pembelajaran kalau mereka sudah merasa nyaman dan mereka bisa kooperatif kan pasti semua pembelajaran dan juga terapi yang kita berikan bisa masuk seperti itu. Oke, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak bisa ya terapis dari TML itu atau TE, kami menyebutnya TE, terapeut educator, datang ke rumah, tetapi anak-anak yang menghampiri kami seperti itu. Matahari yang mana, Kak? Ini apa, Kak? Bokten. Ya, kalau ini Jarvis jalan di ban. Nah, betul. Oke, sekarang ini adalah kita akan membahas untuk sesi yang kedua ya Bapak dan Ibu. Jadi artinya untuk Ibu Novi ini artinya adalah sebagai sesi follow up.
pokoknya segala tindakan atau aktivitas yang bisa diamati maupun yang tidak bisa diamati. Jadi saya ngomong itu juga perilaku. Jadi perilaku itu nggak cuma saya yang bisa gerak-gerak begini, nggak cuma saya pindah tempat, tapi saya berbicara itu pun juga disebut dengan perilaku. Gimana Bu?